Dikasih Tuhan, kita bersyukur siang hari ini kita berada di perhimpunan orang-orang benar. Saudara dan saya ada di tempat ini karena Tuhan. Amin. Mari siang hari ini kita bersama-sama buka Alkitab kita. Firman Tuhan siang hari ini dengan tema tangannya meninggikan aku. Saudara dan saya siap ditinggikan Tuhan? Amin. Kalau Tuhan yang meninggikan, tangan mana atau kuasa mana kalian sanggup menurunkannya? Sesungguhnya tidak ada. Kita buka sebentar Alkitab kita dari Yakobus 4. Tangan Tuhan yang meninggikan aku. Yakobus 4 kita akan membacanya satu ayat saja. Yakobus itu dekatnya Pak Petrus, betul? Sudah ketemu? Yang ketemu katakan amin. Yakobus 4, saya tunggu sampai semua menemukannya, sehingga setiap kita bisa membaca ayat yang ke-10. Bisa bersama-sama membacanya. Yakobus 4 ayat yang ke-10. Sudah ketemu? Ya. Yang sudah ketemu katakan amin. 2, 3. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Sekali lagi 2, 3. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Amin. Tangannya meninggikan aku. Katakan sama-sama 2, 3. Tangannya meninggikan aku. Tangan siapa yang meninggikan? Tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang meninggikan saudara dan saya. Amin. Kebenaran mengatakan, ya, kebenaran mengatakan, janganlah memuji diri sendiri, tetapi biarlah pujian itu. Gemang suaranya itu. Tuhan yang meninggikan aku. Ya, kebenaran mengatakan saudara, janganlah memuji diri sendiri, tetapi biarlah pujian itu keluar dari mulut orang yang tidak kita kenal. Amin. Ya. Biarlah pujian itu keluar dari mulut orang yang tidak kita kenal, ya. Karena peninggian itu datangnya dari Tuhan, ya. Daripada susah payah, ya, meninggikan diri. Orang yang meninggikan diri itu setubure siapa? Setubure sombong. Kakak beradik, ya. Orang suka meninggikan diri itu kakak beradik sombong, ya. Makanya dikatakan biarlah pujian itu keluar dari mulut orang yang tidak kita kenal. Sekali lagi, daripada susah payah meninggikan diri, akhirnya nyungsep kejelombuk. Jadi kisinan, betul? Tetapi kalau tangan Tuhan yang meninggikan saudara dan saya, tidak ada satupun kuasa yang sanggup menurunkannya. Amin. Haleluya. Lebih baik meninggikan Tuhan, ya, daripada meninggikan. Bicaralah apa adanya, jangan ditambah-tambahi, jangan dibumbu-bumbui, ya. Nomah masak bayem, tonggo di luar kowar-kowar masak apa? Aku masak daging, masak ini dan sebagainya. Itu apa? Sombong. Maka dari itu kebenaran Amsa mengatakan, janganlah kamu meninggikan dirimu sendiri, tetapi biarlah peninggian itu datangnya dari mulut orang lain yang saudara dan saya tidak kenal. Daripada kisinan, lebih baik ngomong apa adanya. Haleluya, amin. Satu kunci saya bagikan siang hari ini, supaya tangan Tuhan itu, tangannya yang perkasa itu, tangannya yang hebat itu, pada saatnya meninggikan saudara dan saya. Amin. Kuncinya sangat sederhana. Kira-kira apa? miliki
hati yang lembut. Katakan sama-sama, 2, 3. Memiliki hati yang lembut. Memiliki hati yang lembut. Hati yang lembut. Atau bahasa kalau orang berkata apa? Tuhan, ubah tanah hatiku menjadi tanah hati yang lembut, menjadi tanah hati yang baik ya. Supaya benih firman yang saudara dan saya terima itu bisa bertumbuh. Haleluya. Nek tanah hati ini keras, wong nek sombong itu dikotbahi sehebat apapun pengkhotbahnya mentah. Bisa masuk, bisa sukacita, wah khotbahnya tadi luar biasa ya, hebat ya. Tetapi begitu keluar, menghadapi masalah, mulai apa? Komplain, mulai apa? Ngomel, kok ini ya ikut Tuhan, ya. Kok ini ya ikut Tuhan harus. Kemarin itu saudara ya, saya beberapa hari ini, ya, sampai malam-malam kemarin itu sampai jam 11 ya. Teleponnya tak pending terus dari siang nanti ya, Bu, teleponnya karena ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Nah, miss call sekali, kok ada miss call dari ini orang yang saya janji ini ya, sudah jam segini, akhirnya pindah ke rumah, ke kamar anak saya biar enggak berbagi suami saya. Saya telepon sampai jam 11 lewat waktu itu. Saudara, ketika saya menghadapi hal-hal seperti itu, nah, yang namanya iblis itu tidak berhenti, saudara. Kamu sudah baik, keadaanmu sudah jelas, kamu sendiri kayak ini kok ngonselingi orang. Ketika tuduhan itu datang, percayalah, itu bukan dari Tuhan, tetapi dari siapa? Dari iblis. Tetapi justru ketika saudara diizinkan Tuhan melewati yang namanya kesusahan besar, Tuhan pertemukan saudara dengan orang yang mengalami kesusahan. Itu ada rencana Tuhan loh ya. Ada rencana Tuhan supaya saudara dan saya belajar, katakan belajar melayani. Saat diriku sendiri susah ini, aku harus melangkah melayani orang lain. Itu caranya kita dari hal yang kecil kita belajar untuk. Kemarin malam itu saudara ya, saya ngomong sama yang saya layani ini, wah memang peperangan di udara itu luar biasa ya. Ketika saya berdoa, nah iblis itu bisa berkata gini, Shalom. Nah, Shalom. Masuk rumah berkata apa? Shalom. Tetapi pada akhirnya apa? Rombongan ini mau menyerang saya. Itu yang dinamakan peperangan melawan roh-roh di udara. Jadi ketika saudara melayani seseorang, yang pertama-tama Tuhan tutup bungkus keluarga besarku, anak-anakku, pekerjaanku, pelayananku ya. Karena apa? Peperangan kita melawan roh udara. Kalau saya tidak ngalami, saya tidak akan katakan. Aku melayani orang ini kok saya sendiri diserang. Tetapi saya bersyukur ya. Saya cuma melihat tidak satu pun yang bisa menjamah saya. Karena apa? Sewaktu itu cuma saya katakan darah Yesus, dalam nama Yesus, darah Yesus. Dan orang yang saya layani, tolong ya, biasakan di alam yang nyata, biasakan. Orang berkata-kata, tidak peduli, tapi berkatakan dalam nama Yesus, darah Yesus. Jadi ketika saudara di alam nyata ini membiasakan memperkatakan darah Yesus, nanti di alam roh saudara sudah terbiasa, tidak cuma megap-megap tok, mau memperkatakannya, tetapi cuma megap-megap tok. Ya. Nanti kita biasakan belajarnya yaitu di alam nyata. Kali lagi ketika saudara dan saya dibawa Tuhan di dalam himpitan, di dalam lembah yang namanya kelam, kok malah dipertemukan dengan orang yang seperti ini? Percayalah, sedikit waktu lagi Tuhan akan membawa kita di tempat yang tinggi. Orang yang tidak siap ketika mengalami hal itu, aku dewe kok yang ini kok melayani. Nah, tetapi saudara dan yang siap ditinggikan Tuhan, terus maju, katakan terus maju melayani Tuhan. Haleluya. Minum kopi, makannya babi samsam. Siapa yang suka babi samsam? Minum kopi, makannya babi samsam. Cemilannya rengginang. Selamat pagi menjelang siang. Semangat, katakan semangat. Menerima kebenaran firman
Tuhan. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, dan sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Daripada bersusah payah ya, meninggikan diri akhirnya jelungup nyungsep kisinan, lebih baik ya. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita belajar meninggikan nama Tuhan. Miliki hati yang lembut, itu kunci utama untuk saudara dan saya siap dibawa Tuhan ke tempat yang tertinggi. Kita baca sebentar, kita buka yang Yakobus ini dibatasi, nanti kita kembali lagi ke sini. Bilangan 14, kita lihat sebentar. Kita akan melihat orang yang hatinya lembut, selembut apa? Orang yang siap ditinggikan Tuhan, orang yang siap menjadi orang kepercayaan Tuhan. Orang seperti apa? Kita lihat Bilangan 14 ayat yang ke-24. Bilangan 14 ayat yang ke-24. Orang yang lembut hatinya, yang siap dibawa Tuhan ke tempat yang tinggi, ke tempat yang mulia. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan amin. Kita baca bersama-sama Bilangan 14 ayat yang ke-24. 2, 3. Tetapi hamba-Ku kawet, karena lain jiwa yang lain dan ia yang ubah dan keturunannya akan memilikinya. Amin. Tetapi hambaku, yaitu siapa saudara? Kaleb. Karena apa? Karena Kaleb jiwanya lain, yang ada pada Kaleb yaitu ia mengikuti, katakan mengikuti. Mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, ya, tidak separuh hati, ya. Dia mengikut Tuhan dengan sepenuhnya. Orang yang mengikut Tuhan dengan segenap hati, ya, memiliki jiwa yang lain. Orang yang seperti itulah yang siap dibawa Tuhan. Di sini firman-Nya berkata, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan bukan cuma dia saja, tetapi anak-anaknya, keturunannya, ya, keturunannya akan memiliki juga. Amin. Hati yang lembut, hati yang seperti apa? Yaitu hati seperti Kaleb. Dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dia memiliki jiwa yang lain, ya, tidak rata-rata, tetapi dia memiliki jiwa yang lain, yaitu mengiring Tuhan, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Haleluya. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, katakan sama-sama. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Meskipun waktu itu orang-orang yang ada di sekitarnya mencemooh, bahkan mengerutuki dia dengan batu. Padahal orang-orang sudah melihat negeri yang sudah dijanjikan Tuhan. Tetapi ketika melihat kenyataannya, kok seperti ini?
musuhnya luwih gede, masalahku bertubi-tubi, mereka tadi apa kecut, tidak percaya. Tetapi Kaleb, Tuhan melihat dia memiliki jiwa yang lain. Kaleb yang memiliki Tuhan, yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, sehingga Tuhan berkata, bukan cuma kamu, tetapi keturunanmu juga akan masuk memilikinya. Amin. Mari kita belajar, saudara, percaya akan setiap firman Tuhan, meskipun tidak ada dasar. Tidak mungkin. Justru ketika di pemandangan saudara dan saya tidak mungkin, disitulah Tuhan mau membawa saudaraku yang dikasihi Tuhan, membawa kita semua untuk belajar mempercayai Dia. Amin. Amin. Wes ketok berkat di depan kita, tidak perlu lagi percaya. Justru belum kelihatan itu kita percaya. Amin. Itu yang dinamakan percaya dengan sepenuh hati. Hatiku percaya meskipun belum melihat, belum terlihat. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Dalane sek peteng Tuhan, orang ketok. Tetapi berkata apa? Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap yang dipegang apa? Pegang janjiku. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu dibawa Tuhan ke tempat yang tertinggi, ke tempat kemuliaan. Percaya Tuhan, meskipun tidak ada dasar, tidak mungkin, mimpi kali, tetapi justru saat-saat seperti itu, pegang firman-Nya, pegang apa yang pernah Dia janjikan, jangan dilepaskan, ya, pegang janji. Itu yang membuat Tuhan senang. Sehingga kalau Tuhan disenangkan, Dia pasti menggenapinya. Nek ngomel terus kira-kira janjinya digenapi apa enggak? Enggak mungkin. Maka dari itu kita belajar menjadi orang yang bersyukur. Kita buka sebentar bilangan ini dibatasi dulu, kita buka sebentar Amsal. Orang yang hatinya lembut siap dikoreksi. Orang yang hatinya lembut, ya, tidak menutup. Aku sudah melakukan ini dan itu, aku tidak mau loh dikoreksi, aku tidak mau loh dituting-tuting loh. Orang yang hatinya lembut siap untuk dikoreksi. Ketika saudara dan saya belajar menjadi orang yang siap dikoreksi, jadi tahu di mana terletak kelemahanku, di mana terletak kesalahanku. Saudara dan saya siap dikoreksi. Amin. Amsal 14 ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama Amsal 14 ayat yang ke-17. Amsal 14 ayat yang ke-17. Sudah ketemu, katakan amin. Amin. 2, 3. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar.
nek kesusu nesu, sidik-sidik moreng-moreng, darahnya cepat naik. Di sini dikatakan berlaku apa? Bodoh. Tetapi orang yang bijaksana bersabar. Ciri-ciri orang yang lembut hatinya yaitu sabar. Katakan sabar. Sabar dan mau menerima koreksi. Ya, wong nek ndak gelem dikoreksi merasa apa? Aku merasa paling apik dhewe lho, merasa paling bener dhewe lho, ya. Dan mudah, ya ciri-cirinya orang nek ndak mau dikoreksi mudah bodoh, ya. Tetapi kita bersyukur setiap kita yang ada di tempat ini adalah orang yang hatinya terbuka, yang siap dikoreksi. Semuanya itu mendatangkan kebaikan. Haleluya. Ku buka hati, terima koreksi. Siap dikoreksi? Ya. Amin. Berserah penuh saat dikoreksi aja membela diri, kesusu membela diri. Berserah penuh di mana? Kau ambil alih pergumulanku, ditatamu menyembahmu. Hatimu kecut, hatimu pahit, mundur, bagaimana bisa menghalangi Tuhan? Ya, maka dari itu saya pun seringkali ketika dikoreksi marah itu manusia, tetapi ketika Roh Kudus menegur segera berbalik dan bertobat. Amin. Ku buka hati, terima koreksi, berserah penuh di hadapanmu. Kau ambil alih pergumulanku, ditatamu menyembahmu. Katakan rohmu yang hidup, rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Haleluya. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Buka hati, ku buka hati, terima koreksi, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih pergumulanku, di tanganmu menyembahmu. Kalau saudara dan saya belajar untuk membuka hati, mau dikoreksi, ketika hal-hal yang pahit, hal-hal yang tidak enak itu, aku siap dikoreksi. Tuhan akan mengambil alih seluruh pergumulan. Tetapi kalau saudara dan saya terus-menerus membela diri, nutupi yang namanya kesalahan, tidak mau bertobat, ya wis babak belur terus. Kita bersyukur supaya siang hari ini setiap kita yang melayani maupun yang dilayani, kita bersama-sama berjalan untuk belajar memiliki hati yang lembut. Haleluya. Memiliki hati yang lembut. Sabar, mau terima koreksi. Katakan sama-sama 2, 3. Sabar, mau terima koreksi. Itu langkah saudara dan saya, batu pijakan untuk saudara dan saya. Siap, katakan siap. Siap ditinggikan Tuhan. Amin. Amin. Sekarang kita akan melihat, kita lihat terlebih dahulu ya, orang-orang yang tidak siap ditinggikan Tuhan,
Orang-orang yang tidak siap menampung berkat Tuhan. Orang-orang yang tidak siap dipercayai berkat yang melimpah-limpah. Kita akan lihat sebentar. Orang seperti apa itu? Bilangan 13. Bilangan 13 kita akan membacanya ayat yang ke-33 ya. Bilangan 13 ayat yang ke-33. Yang ketemu tolong boleh dibacakan. Bilangan 13 ayat yang ke-33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat dari kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Amin. Betul yang barusan dibaca oleh Ibu Indah, Bilangan 13 ayatnya ke-33. Mereka memperkatakan bahwa dirinya seperti apa? Belalang. Dirinya dikatakan seperti apa? Belalang. Mereka membesar-besarkan yang namanya musuh, membesar-besarkan yang namanya masalah. Masih ingat yang saya katakan kemarin Sabtu? Ya, kecilkan, katakan kecilkan. Kecilkan kekuatan musuh, besarkan nama Tuhan. Itu ya, itu contoh-contoh saudara dan saya yang siap menduduki tempat-tempat musuh. Masih ingat ya? Tetapi siang hari ini, kalau Sabtu yang kemarin Tuhan mau menjanjikan supaya saudara dan saya memasuki menduduki tempat-tempat musuh. Siang hari ini Dia berjanji Tuhan akan meninggikan setiap kita yang siap dikoreksi, yang memiliki hati yang lembut. Amin. Memiliki hati yang lembut. Orang yang tidak siap ditinggikan Tuhan, orang yang tidak siap menerima berkat ya, kelimpahan dari Tuhan, ketika yang dihadapinya berbeda dengan yang dijanjikan Tuhan, katanya tanahnya penuh susu dan madu. Betul, aku sudah melihat. Betul, Tuhan sudah berbicara. Nah, tetapi musuhnya ini besar-besar. Aku kok ngalami kayak ini? Lah, aku sudah melayani Tuhan kok persoalanku bertubi-tubi. Itu yang dinamakan ngedek-ngedek nih, membesar-besarkan masalah. Itu yang pertama. Yang pertama, orang yang tidak siap ditinggikan Tuhan, orang yang tidak siap diberkati Tuhan, selalu ngedek-ngedek nih yang namanya masalah. Dan yang kedua, orang yang tidak siap diberkati Tuhan, orang yang tidak siap ditinggikan Tuhan. Kalau yang pertama ngedek-ngedek nih masalah, ya, tiap hari yang dibicarakan masalah, bukan perkataan firman Tuhan. Yang kedua, yaitu mereka bersungut-sungut, katakan bersungut-sungut. Ketika menghadapi yang namanya problem kehidupan, mereka mulai sungut-sungut, mereka mulai bersungut-sungut. Ya. Sing dibicarakan orang yang bersungut-sungut kira-kira kebaikan Tuhan atau yang lain? Sungut-sungut landi, janjinya katanya diberkati landi. Ya. Bukti nih, aku kok ngalami masalah bertubi-tubi. Kita ini seperti belalang, sedangkan musuh-musuh seperti apa dikatakan tadi? Seperti raksasa, kita pasti mati. Kita golek mati nek sampai masuk ke sana. Itu perkataan orang yang tidak siap diangkat Tuhan. Itu perkataan orang yang tidak siap diberkati Tuhan. Ngomel, menggerutu, digedek-gedek nih yang namanya masalah. Tetapi saudara dan saya yang ada di tempat ini mengecilkan, katakan mengecilkan yang namanya kekuatan musuh. Caranya piye, Bu? Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh,
Sudah paham caranya mengecilkan kekuatan musuh? Sudah paham caranya mengecilkan kekuatan musuh? Caranya bagaimana? Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Katakan jiwaku, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku, jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Tetap katakan, tetap katakan. Mengalami situasi yang sulit, tetap kita perkatakan besarkan nama. Jadi gampang ya cara membesarkan nama Tuhan itu. Cuma apa? Memuji, menyembah Tuhanku dahsyat, Tuhanku ajaib. Ya. Rintangan permasalahan apapun, pasti aku lebih daripada pemenang. Karena bukan kuat gagah saudara dan saya, tetapi rohnya itu yang bergerak, bertindak, membuat saudara dan saya lebih daripada pemenang. Amin. Nah, kita akan lihat lagi orang-orang yang tidak siap untuk diberkati Tuhan. Orang-orang yang tidak siap diangkat Tuhan. Senang menikmati sakit penyakitnya, senang menikmati yang namanya hidup kesusahannya, dinikmati, dibicarakan siang malam, duduk, saat berdiri, saat tidur, terus yang dibicarakan yaitu apa? Permasalahan. Itu orang yang nggak siap diberkati Tuhan. Ya. Tetapi saudara dan saya yang diperkatakan siang malam yaitu kebenaran firman Tuhan. Kita lihat satu lagi orang yang tidak siap diberkati Tuhan. Bilangan 14 ayat yang kedua. Bilangan 14 ayat yang kedua. Ini orang-orang yang tidak siap diberkati Tuhan. Orang yang senang, aku senang kok seperti ini. Tak nikmati urip sengsara, tak nikmati yang namanya kesusahan. Ya. Doa jengkang-jengking siang malam tetapi mulutnya dol. Ya. Bukan tangan Tuhan yang kurang panjang tetapi mulutnya yang menjadi penghalang. Yang ketemu tolong dibacakan Bilangan 14 ayat yang kedua. Bilangan 14 ayat yang kedua. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Mesir dan Harun. Kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mereka sungutnya mereka bersungut-sungut dikeluarkan di saat melewati yang namanya pergumulan hidup atau permasalahan. Yang dikeluarkan yaitu apa? Sungut-sungut. Mereka bersungut-sungut ketika melewati ya yang namanya kehidupan dibawa oleh Tuhan, masuk melewati yang namanya ujian. Yang pertama mereka ngedek-ngedek nih musuh, dan yang kedua mereka bersungut-sungut ya, sehingga mereka tidak menikmati yang namanya janji. Dengan mudah lah orang-orang seperti ini berkata, Tuhan tidak adil. Lah itu diberkati, sementara aku kok seperti ini. Apakah Tuhan tidak adil? Dia Tuhan yang sangat teramat adil. Kita koreksi diri kita masing-masing. Bagaimana dengan perkataan kita ketika Tuhan membawa saudara dan saya di dalam ujian, di dalam lembah gelap itu, yang keluar ya, mengecilkan kekuatan musuh ya, dan membesarkan nama Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Ya, itu yang Tuhan
kehendaki melewati lembah kelam, kecilkan, katakan kecilkan pergumulan model apapun, sebesar apapun kita kecilkan dan kita besarkan nama Tuhan. Caranya yaitu tadi dengan memuji, menyembah nama Tuhan. Haleluya. Ya, haleluya. Ayat yang ketiga kita baca sebentar, masih di Bilangan 14 ayat yang ketiga. 2, 3. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang? Lebih baik kami pulang kemana? Ke Mesir. Ora apa-apa jadi budak dosa ndak apa-apa. Yang penting aku iso kerja. Yang penting weteng kuat. Itu perkataan orang yang tidak siap diberkati. Itu perkataan orang yang tidak siap ditinggikan Tuhan. Ya. Tetapi saudara dan saya, semua kita yang ada di tempat ini siap dibawa Tuhan untuk menduduki tempat-tempat musuh. Dibawa Tuhan menikmati yang namanya tempat-tempat yang tertinggi. Kalau peninggian itu datangnya dari Tuhan, kuasa mana atau saudara yang sanggup menurunkannya? Sesungguhnya tidak. Sesungguhnya tidak ada. Haleluya. Mereka tidak bisa menerima ya yang bersungut-sungut, yang ngomel, yang gede-gede ini kekuatan musuh ya. Mereka nggak bisa menerima. Loh, ikut Tuhan kok seperti ini ya. Aku sudah tenanan ikut Tuhan kok mengalami seperti ini ya. Nah, saudara, apakah ada jaminan? Tuhan pernah berjanji, nak, nek kamu ikut aku tenanan Tuhan, ikut Tuhan tenanan ya, berjalan terus di atas karpet merah. Apakah demikian? Ya, apakah demikian? Firman-Nya itu dapat dari mana? Ya, kok banyak orang berkata mau ikut Tuhan, aku kok seperti ini? Ya, mengalami cobaan demi cobaan, pergumulan demi pergumulan. Itu yang namanya ikut Tuhan. Haleluya. Amin. Mengiring Yesus keputusanku. Mengiring Yesus keputusanku. Mengiring Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Kenapa banyak orang di tengah jalan ingkar? Karena tidak menangkap, tidak memiliki hati yang paham. Nah, ikut Tuhan itu harus pikul salib. Ikut Tuhan harus pikul salib, jangan diwalik. Ikut Tuhan kan harusnya berjalan terus di atas karpet merah ditaburi dengan bunga-bunga. Itu firman yang dari mana ya? Tetapi mengikut Tuhan pikul salib, katakan pikul salib, sangkal tinggi. Haleluya. Pikul salib, sangkal tinggi ya. Tetapi tujuan mereka ya orang yang tidak siap diangkat Tuhan. Yang penting aku iso kerja, Bu Ana. Anak bojoku wareg kabeh. Nah, saiki uripku kaya ngene. Aku ora terima. Aku tidak bisa menerima semuanya ini. Aku ikut Tuhan kok tadi seperti ini. Kenapa? Karena ikut Tuhan dikira apa? Jalan karpet merah terus bertaburan dengan bunga. Enggak ada. Ya, enggak ada. Alkitab mengatakan ikut Tuhan harus sangkal diri, pikul salib. Haleluya. Mereka orang apa Bu aneh ya. Apa sing penting ketemu arek aku tak golek dalan apapun tak tempuh jalannya. Sing penting aku iso mangan. Sing penting anak-anak bojoku warak. Tadi mereka kan berkata, lebih baik kami kembali ke Mesir. Bahasa kasarnya, jadi budak dosa, jadi budak iblis, ora opo-opo. Daripada aku kok tambah kaliren kayak gini, ya. Ikut Tuhan kok diizinkan kaliren, kira-kira kenapa saudara? Saudara, ya, masih ingat? Umat Israel dalam naungan Tuhan, umat Israel dalam tuntunan Tuhan. Tetapi pernah mereka kaliren? Pernah. Ora iso ngombe, ora iso mangan selama berapa hari?
ada saat-saatnya saudara dan saya dipaksa, katakan dipaksa, untuk berpuasa. Memangan orang, mengombe orang. Ada dua kelompok. Kelompok yang satunya sungut-sungut, mana Tuhan. Balik ke Mesir lah, balik ke dunia yang lama saja. Jadi budak susah, orang apa. Tetapi kelompok yang berikutnya, kelompok Kaleb, orang yang hatinya lembut, tetap percaya meskipun belum kelihatan mujizat, tetap percaya meskipun belum melihat itu orang yang siap dibawa Tuhan naik ke tingkat tinggi. Haleluya. Ya. Tetapi jiwa Kaleb tadi yang berkata, tetapi Kaleb mempunyai jiwa yang lain. Dia percaya penuh kepada Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang hatinya lembut. Bilangan 14. Nah, ini yang harus kita gemakan. Saat peristiwa tidak enak, ya, saat sakit penyakitmu makin parah, ya, pergumulanmu belum kelar-kelar, yang satu belum selesai kok ditambahi yang lain. Nah, ini senjata yang paling ampuh, yang paling ditakuti iblis, ya. Senjata apakah itu? Nah, kita lihat sebentar. Bilangan 14 ayat yang ke-9. Ini gemakan saudara. Saat melewati peristiwa yang tidak enak, dalanmu peteng. Gemakan ini setiap hari. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan amin. Amin. Bilangan 14 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saat lembah kelam menghampiri kehidupan saudara, saat peristiwa yang rumit, yang tidak enak, Tuhan izinkan terjadi. Kita perkatakan, semua musuhku, katakan semua musuhku. Semua musuhku akan aku telan habis. Semua musuhku akan aku telan habis. Musuh itu macam-macam, ada sakit penyakit yang tambah parah. Ada yang selama ini berkatnya mandul, ada yang selama ini menghadapi pintu berkat yang tertutup. Kita perkatakan, kita gemakan. Semua musuh-musuhku akan aku telan habis. Sehingga ketika jiwa saudara dan saya mendengar perkataan ini, jiwa kita yang tadinya takut menjadi kuat. Haleluya. Ya. Saya tanya sekali lagi, ketika peristiwa yang begitu rumit menimpa kehidupan saudara, apa yang harus saudara lakukan? Semua musuhku, katakan semua musuhku. Semua musuhku akan aku telan habis. Udah ya. Semua musuhku akan aku telan habis. Haleluya. Itu yang dinamakan mengecilkan kekuatan musuh dan membesarkan nama Tuhan. Semua musuhku akan aku telan habis. Amin. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi katakan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sebab
Yesus menyertai saudara dan saya meskipun sedang melewati lembah. Jangan berpikir, lah kalau Yesus menyertai, kok aku mengalami kesusahan seperti ini Bu Ana? Lah kalau Yesus menyertai, kok Tuhan izinkan perkara yang tidak enak ini terjadi Bu Ana? Saudara dan saya tetap disertai Tuhan, tetapi bukan berarti kebal dari yang namanya masalah. Masalah tetap akan mewarnai kehidupan saudara dan saya, tetapi beda orang yang disertai Tuhan ketika jatuh tidak akan bangun lagi. Tetapi saudara dan saya yang disertai Tuhan bisa jatuh, dikatakan 7 kali jatuh loh, tetapi akan bangkit kembali. Haleluya. Kemarin itu saudara saya itu sempat guyon-guyon sama Lina, Bu Ana, saya tak jadi PP saja ya di PD Flamboyan. PP apa ya? Kalau nggak salah PP pengamat panganan. Saya tak jadi pengamat panganan. Loh memang kenapa Lina? Kan talentanya dewe-dewe Bu Ana, ada yang beres-beres. Ada yang aku tak pengamat saja. Itulah indahnya di dalam Tuhan ya. Ada yang sok beres-beres, ada yang pengamat, nah enggak gitu enggak rame. Haleluya. Indah di dalam Tuhan seperti itu. Ya, yang namanya persekutuan, yang namanya ibadah itu bengkel, katakan bengkel. Sing rusak harus diperbaiki, jangan sing kudus kabeh. Ya, rusak-rusak itu ora apa-apa, makanya ya. Nah, saya itu bukan berarti pilih-pilih ya. Kadang teman saya itu berkata, Bu Ana, wong koyo ngono kok diopeni lah piye ya. Nek sudah ditaruh sini koyo ngono ya kudu diopeni ndak isa ya. Itu belajar yang namanya pelayanan sabar. Nek sing apik-apik halus-halus mulus-mulus saja oke tunggale. Wong hamba Tuhan bisa berkata sama saya, "Untuk apa ta? Kok dihormati wong koyo ngono ya Tuhan Gustiku Yesus, aku koyo ngono." Kamu tuh hamba Tuhan kok ngomong seperti itu? Ya, rupanya saya tahu. Nah iya, di sana kan terima ini dan itu, tapi aku terimanya apa? Sukacita surga. Amin. Sukacita surga itu lebih dari segalanya. Lina julukannya apa? Pengamat panganan. Indah di depan Tuhan. Saudara dan saya siap diangkat Tuhan. Siap dibawa masuk Tuhan ke tempat perhentiannya. Ya, Tuhan yang berjanji Tuhan pasti akan menggenapinya. Nah, kita buka sebentar. Satu lagi ya, buat orang yang tidak siap dibawa masuk Tuhan ya. Tuhan menggenapi loh. Apa yang diperkatakannya itu dilakukan Tuhan loh ya. Makanya hati-hati dengan mulut kita. Haleluya. Mulutmu mulut kita banyak gunanya untuk apa? Memuji, menyembah dan berdoa. Itulah gunanya mulut kita. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, glory, haleluya. Intinya apapun yang terjadi tetap berglori. Haleluya. Satu ayat lagi yang buat orang yang tidak siap diberkati Tuhan. Tuhan menggenapi loh. Tuhan melakukan loh setiap apa yang saudara dan saya perkatakan. Makanya hati-hati dengan mulut. Bilangan 14 ayat yang ke-30, Tuhan dahsyat. Apapun yang keluar dari mulut kita, Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan. Hati-hati dengan yang namanya mulut. Bilangan 14 ayat yang ke-30. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali siapa? Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Nah, kenapa Tuhan tidak membawa mereka masuk? Karena buah perkataannya sendiri. Ya. Lebih baik balik ke Mesir. Cara hidup yang lama ndak apa-apa, enak loh, nikmat loh. Sing penting iso makan.
jalan-jalan dari budak iblis tidak apa-apa loh. Akhirnya apa? Mereka binasa di tengah-tengah perjalanan pada gurun. Haleluya. Nah, makanya sekali lagi dengan kasih Tuhan, hati-hati dengan yang namanya mulut. Nek sudah terlanjur terucap, ampuni Tuhan, aku cabut di dalam nama Yesus. Tetapi bukan berarti nek sudah dicabut, saudara lepas. Tetap yang namanya upah dari perkataan itu harus akibatnya harus dibayar. Amin. Kita akan lihat ya, saudara dan saya yang siap dibawa masuk, katakan siap dibawa masuk, dibawa masuk Tuhan, menduduki tempat musuh, dibawa Tuhan ke tempat yang paling tinggi. Kita buka sebentar Amsal 22 ayat yang keempat. Amsal 22 ayat yang keempat, yang ketemu tolong dibacakan. Yang bilangan tolong dibaca biar gamblang lagi ayat yang ke-28, ayat 28 seperti yang saya katakan. Tuhan itu menggenapi loh ya setiap janjinya yang sudah dijanjikan kepada saudara dan saya. Tetapi kenapa Tuhan seringkali tidak menepatinya? Karena mulutnya teledor ya. Kita baca sekali lagi supaya lebih gamblang ayat 28. Sudah ketemu bilangan 14 ayat 28. Amin. Tolong dibacakan. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Amin. Tuhan akan melakukan sesuai dengan yang keluar dari mulutmu. Kalau mulutmu berkata, Tuhanku lebih besar, masalahku, pergumulanku akan aku telan habis, maka Tuhan akan menggenapinya. Tuhan akan mengerjakannya sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Amin. Amin. Haleluya. Amsal 22 ayat yang keempat ya. Hati-hati saudara yang dikasihi Tuhan ya. Saat emosi pun minta ya Tuhan supaya mulutku tidak teledor. Amsal 22 ayat yang keempat. Dengan cepat kita baca sebentar Amsal 22 ayat yang keempat. Sudah ketemu Amsal 22 ayat keempat, kita baca bersama-sama. 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya, Tuhan menyediakan ganjaran buat saudara dan saya yang rendah hati, yang hatinya terbuka, siap dikoreksi, mau dikritik, mau dikoreksi. Jangan jadi orang sok mutu. Tetapi saudara dan saya yang siap dikoreksi, yang mau memiliki hati yang lembut, Tuhan menyediakan apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Haleluya. Tangannya meninggikan aku, katakan sama-sama 2, 3. Dengan cara bagaimana? Kuncinya miliki hati yang lembut. Maka, katakan maka. Semua, katakan semua musuh-musuhku akan aku telan habis. Perkataannya panas banget sepanjang kehidupan saudara dan saya. Persoalan yang serumit apapun perkatakan, semua musuh-musuhku akan aku telan habis. Amin. Tuhan memberkati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang maha